Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Febrianti dengan NIM 22402120, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan membuat video tugas ujian akhir ma'had Tafsir Al-Jalalain Surat An-Naml ayat 49 sampai 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Fanzur kaifa kana akibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Wa tilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'lamun. Wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. Qalu, dan katakanlah, ayyaqala li ba'dihim keluarganya, fataqasamu, mereka berkata, taqasamu, bersumpahlah kalian, billahi lanubayyitannahu, dengan nama Allah bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba di malam hari. Bin nuni wa ta'li wa nadami ta'ni tangannya, bidomah nun wa tami bidomah ta sanis, wa ahlahu, dan keluarga dan beserta keluarganya. Tumalanakulanna, kemudian kita katakan, liwalihi, kepada ahli warisnya, ayyalawa dan damimah, ma syahidna, bahwa kita tidak menyaksikan mahlaka ahlihi, kematian keluarganya, ahlihi, wa inna lasadiqun, dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar. Wa makaru, dan mereka pun merencanakan makar, makro wa makarna makro, dengan sungguh-sungguh, dan kami merencanakan makar pula. Wahum la yashkurun, sedangkan mereka tidak menyadari. Fanzur kaifa kana akibatu makrihim annahum damarnahum, maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar mereka itu, bahwasanya kami membinasakan mereka. Wa qaumahum ajma'in, dan kaum mereka semua. Fatilka buyutuhum khawiyatan, maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh. Bima zalamu, disebabkan kelalaian mereka. Inna fi dzalika laayah, sesungguhnya yang demikian itu terdapat pelajaran. Liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahuinya. Wa anjaynal ladina amanu, dan telah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka itu selalu bertakwa. Waluton, dan ingatlah kisah Lut. Waluton, dan ingatlah kisah Lut. Iqala liqaumihi atatuna al-fahishata, dan ingat, yaitu ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu? Wa antum tubsirun, sedangkan kalian mengetahuinya. Nah, pada ayat-ayat di sini menjelaskan bahwasanya terdapat beberapa kandungan. Yang pertama pada ayat 49 sampai 50
bahwasanya itu sekelompok orang kafir berencana untuk membunuh Nabi Soleh dengan keluarganya secara diam-diam di malam hari. Mereka bersumpah dengan nama Allah untuk melakukan bencana jahat ini. Jadi kaumnya Nabi Soleh itu dia mengingkari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dia seolah-olah Nabi Lut ini bukan utusan Allah, seperti itu. Ayat 51-52 ini menjelaskan bahwasanya Allah SWT mengingatkan manusia tentang bukti-bukti kekuasaannya seperti penciptaan bumi, sungai, gunung, dan laut. Allah SWT juga mengingatkan manusia tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka seperti doa yang dikabulkan dan kesusahan yang dihilangkan. Allah SWT menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Pada ayat ini menjelaskan bahwasanya kita sebagai manusia itu harus selalu mengingat kepada Allah SWT bahwa Allah itu akan selalu mengabulkan doa-doa kita ketika kita lagi kesusahan, dan Allah yang akan mengabulkan doa-doa kita dan akan menghilangkan kesusahan-kesusahan yang kita alami. Dan kita harus menegaskan bahwasanya kita itu harus percaya bahwa Allah itu ada. Ayat 53-54 yaitu Allah SWT mengingatkan manusia tentang tugas mereka sebagai khalifah di bumi. Allah SWT menegaskan bahwa hanya Dialah yang patut disembah dan dipatuhi. Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah adalah orang yang harus kita sembah, dan Allah selalu mengingatkan kepada Nabi, Rasul, malaikat, manusia, dan seluruhnya untuk mengingatkan kita bahwasanya yang patut disembah itu adalah Allah SWT. Kesimpulan dari ayat 49-54 ini yaitu berisi tentang percobaan pembunuhan Nabi Soleh, bukti-bukti kekuasaan Allah SWT, nikmat-nikmat yang diberikan manusia, dan tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Ayat-ayat ini juga menegaskan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah dan dipatuhi. Jadi kesimpulannya pada surat An-An'am ayat 49-54 ini berisikan tentang kisah Nabi Soleh yang dimana Nabi Soleh ini ingin dibunuh oleh para pengikutnya, dan bukti-bukti kekuasaan Allah dan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada manusia, dan tugas manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Dan yang paling penting adalah Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Hikmah yang dapat kita petik dari ayat 49-54 yaitu yang pertama, menjauhi perbuatan kufur dan memperkuat iman kepada Allah SWT. Yang kedua, merenungkan kebesaran Allah SWT melalui ciptaannya dan semakin bersyukur. Ketiga, menggunakan nikmat yang diberikan Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, mengemban amanah sebagai khalifah di bumi dengan menjaga lingkungan dan berbuat baik. Yang kelima, melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah SWT. Dan yang terakhir, kita harus berusaha mengajak orang lain untuk berbuat baik dan mencegah mereka dari perbuatan yang salah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.